Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Solusi Hukum Waris. Pak Kiai, ini kan ayat Al-Quran ya, artinya bahwa secara syariat hukum yang sudah Allah tetapkan ini memang berlaku mutlak sepanjang zaman dong Pak Kiai. Walaupun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa semacam dioper gigi itu bisa ya Pak Kiai. Jadi memang nggak boleh diubah juga ya kondisi seperti ini gitu. Jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah sebenarnya. Ya, baik. Kemutlakan Al-Quran itu ya fi kulli zaman wal makan. Jadi sepanjang waktu dan di mana saja berada, maka hukumnya mutlak. Jadi nggak bisa kita mengesampingkan atau membuat koreksi terhadap ayat Al-Quran. Tetapi interpretasi boleh dilakukan sepanjang bahasa tadi ya kita tidak mengangkangi Al-Quran. Para pemirsa, di zaman sahabat Nabi, berarti ketika Nabi sudah wafat, kemudian maka di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu masyhur kemampuannya. Kalau dokter spesialisnya itu masing-masing. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas itu orang yang pakar dalam ilmu tafsir. Tapi anak angkat Rasulullah Zaid bin Sabit itu pakar dalam ilmu faraid. Dalam hitung ini. Nah, ini juga satu peristiwa yang menarik. Abdullah bin Abbas itu bertanya kepada Zaid bin Sabit. Jadi ini menunjukkan, ayat hadis ini ingin menunjukkan bahwa betapapun kita ahli dalam satu bidang, kalau pada bidang tertentu kita tidak paham, kita nggak boleh memaksakan diri. Bertanyalah pada ahlinya. Pertanyaannya kepada Zaid bin Sabit ini, ada seorang wanita yang kaya raya. Kemudian yang jadi ahli warisnya itu suaminya, ibu dan bapak. Ya, jadi dia nggak ada anak. Maka pertanyaan bagaimana model pembagian dari orang wanita yang memiliki harta banyak, kemudian ahli warisnya 3 orang, suami, bapak dan ibu. Maka Zaid bin Sabit mengatakan li zauji nisfun. Bagi suami itu mendapatkan setengah. Walil ummi sulusun ma baqiya. Ya, bagi ibu itu mendapatkan 1/3 dari yang sisa. Berarti 1/3 dari setengah. Berarti untuk bapaknya itu berarti 2/3. Sesuai kan ya? Berarti lizakari mislul hadzil unsayain. Nah, pertanyaannya itu begini. Atajidu fi kitabillahi au taqulu bi ra'yin. Kau berpendapat semacam ini, apakah Al-Qur'an yang mengatakan itu atau ini pendapatmu? Maka Zaid bin Sabit mengatakan, aku lebih ra'yi. Aku mengatakannya dengan pemikiranku. Dan itu diterima oleh sahabat Ibnu Abbas. Apa maknanya? Bahwa Al-Quran bisa saja ada pernik-pernik model-model kasus itu yang tidak letterlek dicatatkan di dalam Al-Quran. Itu adalah medan area jihad. Medan area ijtihad. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kapasitas untuk itu, maka dia boleh melakukan menginterpretasikannya itu. Nah, seperti tadi kita sudah menjelaskan, ulama merekayasa tentang pembagian sama dengan 2 model yang semacam itu, maka itu termasuk istimbat bil hukmi namanya. Ya, menggali hukum berdasarkan ketetapan hukum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Paham. Oh, jadi tetap yang menjadi dasar-dasar Al-Quran itu tetap menjadi dasar-dasar, tapi dalam prakteknya ya itu tadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu itu kemudian yang menghitung ya Pak Kiai. Nah, dia merumuskannya. Pokoknya kan sudah intinya sudah ada. Sudah ada dalam Al-Quran, betul. Nah, sehingga dia jelas. Ini Al-Quran menyatakan ini enggak, ini pemahaman kata dia. Nah, kalau kita kan mungkin terbatas ya pemahamannya Pak Kiai. Penghitungannya tuh terbatas. Kita tuh bisa minta tolong ya sebenarnya untuk menghitung misalnya berapa bagian itu tuh. Memang kita nggak boleh membagi sendiri. Iya, itu. Jadi umpamanya Mbak ya? Mila punya keluarga 5 ya. Iya, saya 5 bersaudara memang. 5 bersaudara. Kemudian Mbak Mila memang ahli faraid umpamanya. Pada saat itu jangan Mbak Mila yang hitung. Memang begitu teorinya. Maka dia harus menggunakan pihak yang ketiga yang menjelaskan itu. Jadi ini memang teori ya. Kalau betapapun kalau sudah menyangkut ilmu faraid,
jangan menyelesaikan sendiri. Sendiri, oke. Kita datang kepada yang berilmu sebenarnya Pak Kiai ya. Minta diselesaikan. Di KUA tuh sebenarnya ada yang ngurusin waris-waris begitu, jadi bisa ditanyain sebenarnya. Nah, bukan di KUA, tapi di pengadilan agama. Pengadilan agama. Okay. KUA cuma memberikan pengantar saja. Jadi para pemirsa, bila kasus terjadi di rumah, ya para pemirsa, dan di situ tidak ada ustadz yang mengerti tentang ini, maka dua yang bisa dilakukan. Bisa bertanya langsung ke link Majelis Ulama Indonesia. Itu ada pakarnya nanti di situ. Yang kedua, minta langsung penetapan pembagian waris. Pertama, melakukan penetapan waris. Nah, penetapan ahli waris ini dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan diperkuat oleh camat. Jadi nanti menghadirkan saksi dan lain sebagainya, maka di kelurahan diberikan surat PM1 yang mengantarkan bahwa ahli anaknya bapak ini. Ahli warisnya siapa nah saja? ini dibawa ke pengadilan, nanti di pengadilan itu menyantumkan aset yang dipunya dari almarhum. Tanahnya ada berapa meter, apa saja asetnya. Maka nanti dari ya akta ya waris itu tadi ketetapan ahli waris itu dibagi persentasinya secara detail jelas ya? Dibagikan di pengadilan agama. Jadi tidak susah, tidak gampang, hanya menghadirkan keluarga umpamanya 5 dengan 2 saksi yang lebih tua yang mengerti status kondisi dari keluarga ini, maka sudah bisa ditentukan. Baiknya tuh pengurusan itu apakah segera atau kadang-kadang kan ntar dulu lah, jangan ngomongin waris lah, misalnya orang tua baru meninggal gitu. Atau justru sebenarnya karena itu tadi untuk mencari manfaat dan supaya tidak terjadi konflik di belakang hari, harusnya segera diselesaikan Pak Kiai. Afdolnya yang mana? Ini pertanyaan Mbak Mila ini paling inti banget nih. Jadi kalau menurut agama, ulama memberi fatwa, pada saat itu semakin dekat semakin bagus gitu. Habis meninggal langsung dikumpulkan. Kenapa bagus? Karena semuanya masih pilu. Karena dia masih pilu, maka cenderung mudah diatur. Ya, mudah diatur. Tapi ada kan sampai berlama-lama, bahkan sampai sudah turun ke anak. Itu yang ke pengadilan. Itu yang menyebabkan putus kekeluargaan. Itu yang menyebabkan tidak menghormati, tapi sebenarnya dia tidak mengerti. Nah, oleh karena itu, maaf nih ya, umpamanya saya sama Mbak Bila keluarga ada berlima, bapak saya meninggal, kan biasanya ibu masih hidup. Anak kalau di masyarakat Jawa, anak mengatakan biar aja ibu yang make gitu. Itu kelihatannya benar, tetapi kurang bagus. Yang bagus itu langsung dibagi, tapi pembagiannya di atas kertas. Pembagiannya di atas kertas, ibunya dapat 1/8, terus ini laki perempuan dibagi jumlah sekian, set, tanda tangan semua nih. Semua tanda tangan ya, ibu, anak, ahli waris semuanya. Ya, tapi tidak dieksekusi. Sehingga pelaksanaannya supaya silakan ibu memanfaatkan semuanya, ibu memberikan kehormatan pada ibu. Dan di situ berlaku manakala ibu sudah tidak ada. Jadi itu yang benar. Akan lebih baik jika segera sebenarnya ya. Iya, jadi sambil nangis suruh tanda tangan. Kenapa kamu mikirin ini gitu kan, kadang-kadang kan ada begitu benar, biasanya. ada yang bilang kuburannya juga belum kering. Iya, belum kering udah mikirin harta gitu misalnya. Justru itu kalau hukum melihatnya dia mudah diatur. Karena masih pilu hatinya. 1 hari, 2 hari atau paling lama seminggu ya. Seminggu dia memang harus sudah dibagi aja. Itu lebih baik sih sebenarnya. Lebih bagus. Yang dimaksud itu jangan dieksekusi. Tapi catatan sebagai pedoman itu tetap perlu. Itu pembagiannya di awal-awal waktu itu lebih bagus. Pak Kiai ini sudah di queue, waktunya sudah habis. Tapi padahal ini pembahasannya seru sekali loh. Masih ada banyak pertanyaan sebenarnya pemirsa, tapi tidak terasa Pak Kiai kita harus berpisah. Terima kasih ilmunya luar biasa. Amin, amin. Sangat bermanfaat pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat
senantiasa menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdi, tinggal di Sawangan, Kota Depok. Saya mau bertanya pada Kiai. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bagian warisan laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Di mana letak keadilannya itu, Kiai? Yang kedua, kenapa masalah ini hanya berlaku pada waris saja, tidak pada kajian infak, sedekah, dan wakaf? Terima kasih, Kiai. Iya, pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Solusi Hukum Waris. Pak Kiai, baru saja ada pertanyaan dari Mbak Rosi di Depok. 2 pertanyaan, sebenarnya yang pertanyaan pertama sudah sedikit terjawab ya di segmen pertama terkait kenapa kemudian jatah waris laki-laki lebih banyak, di mana letak keadilannya. Yang kedua, kenapa ini hanya berlaku dalam bahasan waris saja, kenapa tidak infak, sedekah, dan lain sebagainya. Silakan Pak Kiai. Ya baik, saya ingin ngulang lagi. Iya, sedikit biar. Tadi kalau saya berdua kakak adik, saya belum menikah, bapak saya meninggal, kemudian hartanya dibagi 2, dibagi 3, 2 buat saya, 1 buat Mila. Gitu. Kemudian ketika menikah, saya dapat 2, yang 1 buat ngurus keluarga saya, berarti kan saya dapatnya 1. Mbak Mila dapatnya 1, tapi dari suami dapat 1 lagi. Sebenarnya Mbak Mila perempuan itu dapatnya 2. 2 dengan 1 dari pembawaan, 2 dari pemberian suami. Kalau dilihat dari pemahaman yang semacam ini, sesungguhnya beruntung bagi wanita. Apalagi kalau ternyata dia bekerja gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qaradawi dalam menjelaskan ini itu sebuah aspek yang sangat rasional untuk memahami sudah proporsional itu pembagian seperti itu. Betul. Nah, lalu apakah hanya berlaku pada sifat zakat saja, tidak pada sedekah dan infak? Barangkali tidak secara mutlak dikatakan berlaku itu, tetapi memberikan kepada ibu, memberikan kepada adik, kakak yang perempuan, apalagi kalau ternyata dia mendapatkan status ekonomi yang tidak lebih bagus dari yang laki-laki, malah barangkali bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat dan lain sebagainya, jauh lebih bagus. Jadi ayat itu walaupun tidak memberikan gambaran tentang di luar zakat, walaupun tidak menjalankan gitu, tetapi berlaku azas yang umum. Semakin banyak melakukan kebaktian, semakin banyak memberikan manfaat kepada orang, semakin bagus. Semakin bagus. Tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya tidak ada hitungan yang pasti ya untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak. Semakin banyak kebaikan yang kita bisa beri, manfaat itu akan semakin bagus ya. Kisah tentang bagaimana ibu berbakti ibu, bahkan kisah orang yang menelantarkan seorang mau berangkat haji, dia menelantarkan saudara perempuannya. Ini kasusnya banyak sekali. Bahwa sebenarnya memang wanita itu harus mendapatkan perhatian dari saudara laki-lakinya. Termasuk di dalam ayat bahwa dalam harta kita hakun lisailin wal marhum, itu juga sebenarnya sebuah penjelasan bahwa harta yang kita punya itu ada hak orang-orang yang meminta-minta. Wal mahrum, orang-orang yang tidak minta itu orang yang punya hubungan kekerabatan. Jadi ayat itu menegaskan semakin tegas bahwa seorang laki-laki dia bukan cuma bertanggung jawab pada keluarganya, tapi kepada adiknya, kakaknya yang perempuan dia punya tanggung jawab. Menarik.
Pak Kiai, kalau misalnya nanti saya mau masuk ke situ sih, tapi kalau misalnya dalam itu tadi ya, pembagian waris misalnya, walaupun kita mengacu pada syariat yang Allah perintahkan ya, bahwa laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan, tapi kemudian disepakati di antara saudara-saudara ini gitu, bahwa nanti dibaginya sama rata. Apakah itu berarti juga bukan sebagai pelanggaran atas hukum syariat Allah, atau sebenarnya itu diperbolehkan saja? Nah, Dalam kondisi real ini sekarang. pelan-pelan nih para pemirsa, salah saya menjelaskan, gagal saya menjelaskan, saya bisa jadi menjerumuskan orang. Begini, ada hadis yang mengatakan al ilmu salah satu, Ya, ilmu itu 3. Ya, ayatun muhkamatun, yang pertama ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah-sunnah Nabi yang ditegakkan. Wa faridatun adilun, yang ketiga, ya, faridatun adilun, pembagian dalam warisan itu secara adil. Dia porsinya sendiri tuh. Nah, apakah kata adil ini maknanya sama? Karena makna adil kadang-kadang konotasinya itu sama, berat, sama timbangan. Nah, ulama-ulama mengatakan ya, antakuna mustambatatun minal kitabi was sunnah. Apabila kita mengistimbat, menetapkan hukum itu dengan mengistimbat ayat Al-Quran dengan ayat apa yang ada di dalam hadis, dan itu tidak bertentangan, maka hukumnya boleh. Jadi umpamanya begini, salah satu nih ya rumusan. Kalau kita mau bagi waris, ulama mengatakan bagi dulu warisannya. Sudah jelas semua, sudah paham. Kemudian yang lainnya akan membagi rata dan disepakati. Jadi asetnya dikembalikan lagi menjadi 100%, kemudian dibagi rata. Asal dia mengetahui bahwa bagiannya sebenarnya menurut Al-Quran tidak sama, itu boleh. Itu boleh ya. Itu yang dilakukan. Ya, tanpa mengangkangi firman Allah, tetapi pembagiannya bisa ditoleransi dengan sama-sama antara din bainakum, ya, keridoan di antara kalian itu. Yang kedua, untuk bisa melihat kondisi itu begini. Bisa jadi ketika ayat itu diturunkan bahwa sumber penghidupan cuma dari satu pintu. Bahwa yang mencari nafkah itu laki-laki. Karena memang wanita nyaris berbahaya kalau dia di luar rumah. Dia paling jauh di kebun. Ya, tetapi tidak mencari penghidupan yang lebih dari sekedar itu. Oleh karena itu ayat itu memberikan porsi yang lebih tinggi karena tanggung jawabnya gitu. Nah, sehingga memahami dari ilatnya yang semacam ini, cara yang kedua, orang-orang tua yang cerdas, yang pintar itu jangan membuat warisan bagi anak-anaknya. Ya, jadi nanti dia semasa hidup dia sudah membuat sebuah wasiat, hibah wasiat. Nah, di dalam hibah wasiat itu dia menyebutkan bahwa asetnya yang dia punya A, B, C, kemudian investasinya A, B, C semua, dan anaknya dia sebutin, istrinya namanya ini, kemudian anaknya ini 2, ada laki ada perempuan, maka saya berharap pembagiannya seperti ini, dibagi rata. Kemudian di bawah dia tulis, ya, bahwa hibah wasiat ini berlaku manakala saya sudah meninggal. Kemudian ditempel, ditandatangani. Maka pada saat dia meninggal, ada wasiat yang semacam itu bukan warisan. Dia seperti warisan berlakunya karena menunggu bapaknya meninggal, tetapi dia fungsinya dia bukannya warisan karena dia sudah ditentukan semasa hidup. Karena dia lihat, oh ternyata yang perempuan itu suaminya pekerjaannya cuma ini. Kemudian yang ini yang anaknya yang laki ternyata dua-duanya punya kemampuan lebih sehingga dia ekonominya lebih bagus. Maka dengan dua cara itu tanpa mengangkangi Al-Quran, maka sebenarnya dia sudah mencapai sebuah kesamaan.
sebenarnya sudah ada solusinya ya. Iya, udah selesai. Untuk meminimalisir konflik sebenarnya. Iya. Itu bisa dilakukan. Menarik sekali Pak Kiai. Masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga nanti butuh dijawab ya Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Iya, baik ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, permasalahan hukum waris merupakan hal penting yang harus dipahami oleh setiap individu muslim, mengingat persoalan tersebut sangat melekat dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan ketidakpahaman akan hukum waris acap kali menimbulkan konflik di dalam keluarga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hukum waris seperti aliran sungai yang mengalir, mengatur perpindahan harta dari yang telah pergi kepada ahli warisnya. Allah menetapkan aturan yang memastikan keadilan dalam asas kekeluargaan. Tujuannya agar harta tak menjadi sumber perpecahan, melainkan mengalir seperti sungai kasih sayang di antara mereka yang ditinggalkan. Nah, pemirsa, mengingat pentingnya persoalan hukum waris ini, hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar bahasan tema terkait solusi hukum waris. Seperti biasa sudah hadir di studio yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Ada Ayahanda dan Burunda kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau, hijau apa ya? Hijau coklat bersemangat Hijau lah ya sih. hari ini ya Pak Kiai ya. Iya, simbolnya seger. Simbolnya seger. Biar pagi-pagi ini jadi seger ya Pak Kiai ya. Amin, insya Allah. Apalagi karena biar semangat meskipun temanya sedikit berat juga ini ya. Soal hukum waris penting. Banyak juga menjadi problem keseharian, tapi memang kita tuh harus tahu ya, sebagai orang muslim kita harus wajib tahu ya Pak wajib Kiai. tahu secara proporsional. Karena kalau tidak tahu, ada orang yang sejak kecil baik, tetapi ketika bapaknya meninggal dia terpecah gara-gara warisan. Nah itu tadi, dan banyak cerita seperti itu kan yang terjadi belakangan ini. Nah, saya juga mengingatkan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kita bahas tentang hukum waris ini. Satu hal yang paling menonjol ya di dalam Al-Quran, surat An-Nisa kalau salah di ayat 11 itu disampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara hukum waris, bagian antara laki-laki dan perempuan kan memang dibedakan Pak Kiai. Kalau untuk perempuan itu mendapat separuh dari bagian laki-laki. Sebenarnya hakikat mengapa hukumnya Allah seperti ini tuh apa sih sebenarnya hikmahnya Pak Kiai? Karena kan ini jadinya nggak adil dong, sama-sama anaknya gitu ya, sama-sama juga mendapat kasih sayangnya, tapi kenapa seolah-olah dalam pandangan kita perempuan mendapatkan jatah yang lebih sedikit? Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila yang kami hormati, dalam hadis sendiri Mbak Mila dijelaskan bahwa ini ilmu waris disebut dengan ilmu faraid. Faraid. Ya, disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah nisful ilmi. Ada yang mengatakan sulusul ilmi. Sepertiga ilmu dibandingkan dengan ilmu yang ada, sepertiganya adalah di faraid. Okay. Bahkan dalam hadis lain dikatakan nisful ilmi, ya. Dan yang sangat merisaukan bahwa huwa ilmun awwalu ilmin yuntaza'u minan nas wa yunsi. Ilmu faraid ini ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah dan yang dilupakan oleh manusia. Ilmu yang lebih dulu diangkat dan ilmu yang paling dulu dilupakan. Kenapa? Karena orang kalau sudah berpikir tentang harta, kenapa tidak ada persamaan hak gitu loh. Nah, kita satu-satu kita mempelajarinya. Sekarang di dalam Al-Quran dikatakan lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun. Bagi laki-laki itu punya bagian. Disebutnya katanya nasib. Nasib pakai shad itu, bahasa Indonesianya itu ya nasib.
bagian ya. Walin nisa'i nasibun, dan bagi wanita juga ada nasibnya, ada bagiannya. Kalau menggunakan kata nasib ini bagiannya, maka nggak ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Karena digunakannya kosakata yang sama. Lirijali nasibun walin nisa'i nasibun. Ini berlaku umum. Berlaku secara umum, apa saja tidak dibedakan laki dengan perempuan. Ya. Tetapi khusus untuk warisan itu, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kamu, sampaiin sama anak-anakmu. Ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagiannya perempuan. Nah, kalau gitu yang dipegang yang mana? Apakah lirijali nasibun walinisa'i nasibun atau ayat ini? Ulama-ulama ilmu faraid mengatakan bahwa nasib yang dimaksud ini adalah bersifat umum selain dari warisan. Tapi khusus yang warisan maka berlaku kaidah khusus. Nah, itu di dalam kaidah usul fikih dikatakan iza ta'aradal 'amu wal khas qudimil khas. Apabila ada 2 ayat, yang 2 ayat itu berbenturan, yang umum dengan makna yang khusus, kudimal khas, maka dia harus didahulukan yang khusus. Kalau menyangkut warisan, maka ayatnya adalah menggunakan ini, 2 bagian. Nah, di dalam hukum yuridis formal juga sama ya, lex specialis derogat lex generali. Hukum yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Sama kesamaan ini. Nah, Imam Al-Qaradawi, ya, ulama besar yang masyhur, karya-karyanya dimati oleh umat Islam itu, beliau salah satu ulama yang representatif memberikan penjelasan tentang lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalimat yang disebutkan di dalam ayat itu kata aulad. Anak itu maknanya anak dari seorang ayah yang mereka itu belum berumah tangga. Jadi ya, umpamanya Mila sama saya satu bapak, satu ibu. Maka kita ini disebut auladi abina, kita anak bapak dari kita. Bapak sama Ibu, ya. Nah, kita belum punya tanggung jawab. Kemudian bapak kita meninggal, maka saya dapat 2 bagian, Mbak Mila dapat 1 bagian. Jadi harta itu dibagi 3. Iya. 2 buat saya, 1 Mbak Mila. Kemudian kita nikah. Waktu kita nikah, saya bertanggung jawab sama istri saya. Betul. Maka dari yang 2, 1 buat saya, 1 buat istri saya. Mbak Mila dinikahi sama suaminya. Maka Mbak Mila sudah dapat warisan 1, kemudian dapat bagian lagi dari suaminya. Di mana letak tidak adilnya, di mana? Iya, betul. Jadi itulah keterbatasan manusia ya dalam dalam memahami. Oke. Karena tanggung jawab laki-laki juga sebenarnya lebih besar ya kan, Pak Kiai ya. Oke. Enggak, kalau dibilang dia bilang bahwa ini adalah bagi umun min ummahatil ayat. Ayat ini katanya umun min ummahatil ayat. Ibu di antara ibu ayat Al-Qur'an itu intinya di sini. Karena apa? Di sini dia awal berumah tangga. Di sini dia akan melahirkan ya anak keturunan. Di sini dia akan memberikan sebuah pemahaman dasar tentang bahwa tanggung jawab itu, keadilan itu 2 kalimat yang mesti bersama. Jadi melihat keadilan itu bukan saat ini, tetapi setelah itu apa gitu. Nah, jadi makanya adil itu berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau adil tidak dikaitkan dengan tanggung jawab, memang benar terjadi diskriminatif. Tapi kalau kita memahaminya dihubungkan dengan tanggung jawab, maka sebenarnya tidak ada yang dilebihkan. Tidak ada yang tidak. 0-0. Sama-sama malah justru dapat proporsional sebenarnya, adil. Justru letak keadilan Allah tuh di situ ya. Iya, betul. Jadi ya karena keterbatasan kita aja sebagai manusia, kadang karena kurangnya ilmu juga dalam memahami kan Pak Kiai, sehingga akhirnya
yang tercetus kemudian pertama adalah ini diskriminasi ini gitu. Tapi menarik ini pembahasannya karena masih banyak dan kita mungkin bisa relasikan ke dalam contoh sehari-hari ya Pak Kiai ya terkait waris ini. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.